Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Muhammad Alfat dari kelas 23B, program studi pendidikan sejarah. Pada kali ini saya akan membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, nasionalisme ke Indonesia, politik etis dan pendidikan Indonesia di masa kolonial. Selamat menyaksikan. Pertama, kita membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Penyebab latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia diantaranya yang pertama, revolusi industri. Revolusi industri berdiri pada tahun 1760 sampai 1830 Masehi di Inggris. Revolusi industri diawali dengan penemuan mesin uang dan teknologi sehingga memudahkan bangsa Barat dalam mencapai tujuan. Yang kedua, runtuhnya kota Konstantinopel. Runtuhnya kota Konstantinopel terjadi pada tanggal 20 Mei 1453 Masehi yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Hal ini menyebabkan bangsa Eropa kesulitan melewati kota tersebut dikarenakan Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa melewati kota Konstantinopel. Sehingga bangsa-bangsa Eropa lantas kesulitan untuk mendapatkan akses berdagang ke Asia. Sebab Konstantinopel merupakan wilayah yang dijadikan sebagai pintu masuk perdagangan Asia dan Eropa. Selanjutnya yaitu ada iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah kekalahan di Perang Salib, perkembangan teknologi dan sains di Eropa justru berkembang pesat seiring berakhirnya fase abad gelap dan digantikan dengan Renaissance atau abad pencerahan. Sejak abad ke-15 Masehi, selain itu, kekalahan Perang Salib membuat bangsa-bangsa Eropa menyadari kekurangan mereka dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Keinginan untuk menjelajah tersebut ditunjang oleh berkembangnya teknologi pelayaran seperti ditemukannya kompas, meriam, dan alat-alat lainnya. Juga berkembang ilmu astronomi dalam navigasi pelayaran. Dan yang terakhir, semangat 3G. Pada akhirnya, penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa disertai semangat 3G, yaitu gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, menyebarkan agama Nasrani. Selain itu, orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Prester John yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Selanjutnya, kita akan membahas nasionalisme di Nasionalisme merupakan ideologi berdasarkan cinta tanah air. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia disebabkan oleh faktor internal, diantaranya perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, dan senasib sepenanggungan. Selain itu, faktor eksternal, kemenangan Jepang atas Rusia dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Fase perkembangan nasionalisme di Indonesia terjadi selama 20 tahun setelah kemerdekaan dimulai pada tahun 1966. Pada masa itu terjadilah huru-hara pemberontakan Gestapo, maka lahirlah masa Orde Baru. Setelah fase tersebut berakhir, beralihlah ke masa reformasi. Adapun tokoh-tokoh nasionalisme di Indonesia diantaranya yaitu Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangkusumo, dan Dowes Dekker. Selanjutnya, politik etis. Politik etis adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi. Kebijakan ini merupakan bentuk balas budi atas eksploitasi yang dilakukan oleh Belanda terhadap rakyat Hindia Belanda. Politik etis diwujudkan dalam 3 program, yaitu edukasi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah untuk mencetak tenaga kerja yang murah dan cakap. Program ini berhasil melahirkan golongan elit baru yang disebut priai, yaitu golongan terpelajar yang sadar akan penindasan pemerintah kolonial. Selanjutnya, irigasi. Pemerintah Belanda membangun saluran irigasi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dan yang ketiga, transmigrasi. Pemerintah Belanda melakukan migrasi penduduk
ke perkebunan-perkebunan di Sumatera untuk meratakan kepadatan penduduk. Nah, itulah tadi politik etis. Berikutnya, pendidikan di masa kolonial. Pendidikan di masa penjajahan Portugis. Pada masa penjajahan Portugis, ada sekolah seminari, yaitu agama Katolik. Program pendidikannya tentang pengajaran, pengetahuan agama Katolik, membaca, menulis, dan berhitung dengan pengantar bahasa Latin. Selanjutnya, pendidikan Indonesia masa penjajahan Belanda. Yang pertama, pendidikan rendah atau dikenal nama Lager Onderwijs, ALS, Europees Lager Schools, berdiri pada tahun 1817. Selanjutnya ada HCS, Hollands Chinese School, didirikan pada tahun 1908. Kemudian HIS, Holland Indelsen Schools, didirikan tahun 1914. Selain itu ada pendidikan rendah, Lager Onderwijs, Sekolah Bumi Putra II, didirikan pada tahun 1892. Sekolah Desa, Foskus, pada tahun 1907. Sekolah Peradilan, Circle Schools, didirikan pada tahun 1901. Kemudian ada sekolah lanjutan, Forfol Schools, pada tahun 1914. Kemudian ada pendidikan lanjutan atau pendidikan menengah dikenal dengan MULO, Merwitt Geber Lager Schools, pada tahun 1914. AMS Algemeen Middelbare Schools, pada tahun 1915. HBS Halber Burger Schools, 1860. Kemudian ada sekolah kejuruan, pendidikan keguruan, ada Quick School, didirikan pada tahun 1852. Sekolah pertukangan, AMS Learning, 1853. Pendidikan pertanian atau dikenal Landbouw Onderwijs, didirikan pada tahun 1903. Pendidikan dagang, Handels Onderwijs, didirikan pada tahun 1906. Sekolah Kepandaian Putri Legers, Nieuwer Schools for Meisjes, pada tahun 1918. Sekolah Teknis Onderwijs, didirikan pada tahun 1920. Kemudian ada pendidikan sekolah tinggi. Sekolah tinggi kedokteran diberi nama dengan School de Opleiding van Indische Artsen atau STOVIA, didirikan pada tahun 1902. Kemudian sekolah tinggi hakim atau Rechtskundige Hogeschool, didirikan pada tahun 1924. Sekolah tinggi teknik diberi nama dengan Technische Hogeschool, pada tahun 1900 didirikannya. Kemudian ada pendidikan masa penjajahan Jepang. Pendidikan dasar diberi nama Gokumin Gakko, pendidikan lanjutan diberi nama Soto Chugako, kemudian pendidikan menengah diberi dengan nama Chugako, dan pendidikan kejuruan diberi nama Kogyo Gakko. Nah, itulah tadi pendidikan di masa kolonial.